Partai Nasdem dukung Kaisang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Presiden tegaskan pelantikan wamen untuk memuluskan transisi pemerintah. Polisi berhasil ungkap peredaran narkoba seberat 157 kg. Kasus pengerusakan di apartemen berujung saling lapor. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Festi. Luar biasa pada pagi hari ini kita akhirnya bisa terus memberikan berita-berita terbaik untuk pemirsa di Simpo TV ya. Terutama juga kita akan menghadirkan berbagai informasi seputar perpolitikan Indonesia seperti itu ya. Dan juga beberapa peristiwa-peristiwa yang memang saat ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Ya, tanpa berlama-lama kita jelang saja menyapa pagi tentunya bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Festi Rahmadi. Ini dia menyapa pagi Simpo TV selengkapnya. Ya baik pemirsa, kita awali informasinya di Menyapa Pagi kali ini terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Nasdem yang sepakat untuk saling berkolaborasi bersama di Pulau Jawa dan Indonesia bagian timur dalam kontestasi Pilkada 2024. Dan hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep saat menyambangi kantor DPP Partai Nasdem pada Senin siang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menyambangi kantor DPP Partai Nasdem pada Senin 22 Juli 2024. Kedatangan putra bungsu Presiden Jokowi disambut langsung oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem Robert Rau. Kaisang menyebut pertemuan PSI dengan Nasdem membahas hubungan untuk saling berkolaborasi di beberapa daerah, khususnya di beberapa pulau Jawa dan Indonesia bagian timur. Dan tadi juga kami saling berkolaborasi di beberapa daerah khususnya di Indonesia Timur dan ada juga yang di beberapa di Pulau Jawa. Sebelumnya Kaisang telah bersafari ke sejumlah partai politik mulai dari Partai Keadilan Sejahtera hingga Partai Golkar. Dari Jakarta, Seli Mutia Robai, Simpo TV melaporkan. Ya, ini masih seputar dengan Partai Nasdem. Ini resmi menyatakan dukungan terhadap Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Jawa Tengah 2024. Ketua DPP Partai Nasdem, Robert Rau, juga memastikan pihaknya juga mendukung penuh pencalonan Kaisang dan menurutnya anak Jokowi itu adalah sosok muda yang memiliki potensi yang besar. Partai Nasdem memastikan akan mendukung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep jika ingin maju di Pilgub Jawa Tengah. Seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang akan menghormati jika Kaisang mengambil langkah tersebut. Tak hanya itu, Ketua DPP Partai Nasdem Robert Rau menyebut bahwa Surya Paloh melihat potensi Kaisang sangat besar di Jawa Tengah. Hal itu tercermin dari hasil survei elektabilitas dari beberapa lembaga yang menunjukkan bahwa dukungan Kaisang cukup tinggi di Jateng. Jadi masalah Pilkada Jateng memang tadi Ketua Umum saya sudah sampaikan bahwa beliau sangat respect kalau Mas Kaisang maju di Jawa Tengah, Nasdem akan memberikan dukungan penuh kepada beliau. Karena beliau melihat potensi dari Mas Kaisang ini sangat besar untuk Jawa Tengah. Saya kira itu ya. Dari Jakarta, Seli Mutia Robai, Simpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa, nama Kaisang Pangarep ini hingga saat ini terus diberikan beberapa surat rekomendasi dari berbagai partai ya. Salah satunya adalah Partai Nasdem yang sudah memberikan dukungannya terhadap Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada serentak nanti 2024. Yang mana kalau misalnya kita melihat juga kan elektabilitas dari Kaisang Pangarep ini sangat tinggi di Jawa Tengah. Dan juga ini juga banyak sekali polemik yang mengatakan adanya pengaruh dari Jokowi Effect. Tapi bukan hanya dilihat dari pengaruh Jokowinya saja, tapi juga dilihat dari bagaimana kondisi ataupun kinerja dari Kaisang Pangarep seperti itu. Ya, ini menjelang November ini sudah beberapa partai sudah mulai merekomendasikan, tapi kalau untuk nama Kaisang sendiri untuk di Pilkada Jawa Tengah, Festi dan juga pemirsa, ini baru hanya Partai Nasdem saja yang baru mendeklarasikan untuk mendukung
pencalonan dari anak Presiden Jokowi tersebut. Dan ini kita masih menunggu nanti dinamikanya seperti apa. Ada beberapa partai politik karena memang isunya tengah berkembang, ini bingung ya antara Kaisang nantinya maju di Jawa Tengah atau di Pilkada Jakarta. Dan ini yang akan kita tunggu ke depannya seperti apa ya. Dan kita lanjutkan informasinya pemirsa. Partai Solidaritas Indonesia memberikan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Sanuji Pentamarta Dita Fajar Baihaqi di Pilkada Kabupaten Lebak 2024. Bakal calon bupati dari Kabupaten Lebak ini juga Sanuji mengatakan untuk pemberian rekomendasi terhadap ini merupakan bentuk kepercayaan dari PSI kepada dirinya dan juga pasangannya dari Cawagup Dita Fajar. Pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Lebak Sanuji Pentamarta Dita Fajar Baihaqi mendapat dukungan dari PSI untuk maju di Pilkada mendatang. Bakal calon bupati Kabupaten Lebak Sanuji Pentamarta mengatakan berkomitmen akan menjalankan rekomendasi tersebut dengan berjuang memperbaiki Kabupaten Lebak ke depannya. Sanuji menyebut akan mengentaskan kemiskinan dan juga memajukan infrastruktur yang ada di Kabupaten Lebak. Saya Sanuji Pentamarta bersama Dita Fajar Baihaqi. Alhamdulillah bersyukur mendapatkan kepercayaan dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Mas Ketum memberikan kepercayaan untuk berjuang di Kabupaten Lebak, kabupaten terluas di Provinsi Banten. 34% wilayah Banten ada di Kabupaten Lebak. Dari ujung ke ujung bisa sampai 4-5 jam. Mungkin berbanding terbalik dengan Cilegon, saat ini saya berada di Cilegon itu hanya 2% dari Banten. Mohon doanya, mudah-mudahan amanat dari Mas Kaisang bisa kami jalankan, berjuang, menang, mengamankan program transisi Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, terus bersama-sama membangun dengan arahan Pak Presiden, dan tentu kami akan sangat bersinergi dengan Pak Gubernur. Lebak masih berada daerah tertinggal, kami harus berjuang keras untuk keluar dari daerah tertinggal, bisa maju, kemiskinan berkurang, infrastruktur maju, lapangan pekerjaan tersedia, jadi pekerjaan berat bagi kami. Dan Fajar alhamdulillah putra Lebak, putra Gunung Kencana, daerah tengah Lebak, jadi alhamdulillah kami bersyukur berpasangan dan tepat. Jadi mohon arahannya Mas Ketum, terus kami bisa berjuang. Terima kasih. Senada dengan pasangannya, calon wakil bupati Kabupaten Lebak, Dita Fajar Baihaqi, menuturkan Kabupaten Lebak merupakan kabupaten yang tertinggal dari kota besar lainnya. Oleh karena itu, dirinya akan memajukan Kabupaten Lebak dari ketertinggalan dan memajukan Kabupaten Lebak menjadi bersinar di masa depan. Perkenalkan, saya Fajar dari Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak itu jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh dari Jakarta, mungkin cukup jarak tempuh 1,5 jam sampai 2 jam akan sampai ke Kabupaten Lebak. Tapi seperti yang disampaikan oleh calon bupati saya, Pak Sanuji, Kabupaten Lebak itu masih cenderung daerah tertinggal. Insya Allah dengan dorongan teman-teman dari Kabupaten Lebak yang sudah bisa mendorong saya sampai ke DPP PSI, sampai mendapatkan rekom yang sudah kita peroleh, insya Allah saya Fajar bersama Pak Sanuji akan membawa Kabupaten Lebak dari ketertinggalan ini menjadi Kabupaten Lebak yang bersinar bersama Sanuji dan Fajar yang bersih, sinergi, adil, dan religius. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal, Azizul, Sinpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, masih seputar dengan Pilkada. Menuju Pilkada 2024 ini juga ada informasi dari pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto, yang kembali mengantongi dukungan partai politik untuk ikut bertarung di kontestasi Pilkada serentak mendatang. Dan juga dukungan tersebut didapat dari Partai Demokrat yang menyerahkan surat rekomendasi kepada Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Ahmad Riza Patria Marcel Widianto kembali mengantongi dukungan dari partai politik. Riza Patria dan Marcel Widianto kini mendapatkan satu tiket dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk maju di Pilkada serentak 2024. Kedua pasangan tersebut saat ini telah berhasil mengantongi 4 dukungan partai politik, yakni Gerindra, Nasdem, PSI, dan Partai Demokrat. Dari Jakarta, Farijal Azizul, Sinpo TV melaporkan.
Ya, dari Partai Demokrat telah memberikan surat rekomendasi kepada Ahmad Riza Patria dan juga Marcel Widianto untuk mengembang tugas di Tangerang Selatan. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita melihat juga banyak sekali dukungan-dukungan yang telah diberikan oleh berbagai partai politik. Dan juga hingga saat ini juga ada beberapa partai politik yang juga belum memberikan surat rekomendasinya. Kira-kira setelah Partai Demokrat, partai apa Siapa sih lagi ya yang akan maju untuk mendukung Marcel dan juga Ahmad Riza Patria nanti di Tangsel nanti gitu ya? Ya, berbicara soal dukung-mendukung, ini yang menjadi sorotan adalah bagaimana Koalisi Indonesia Maju yang sukses di Pilpres 2024, ini apakah akan sesolid di Pilkada Serentak 2024? Ini yang kita nantikan. Seperti informasi yang satu ini pemirsa, ini ada informasi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengungkapkan bahwa Koalisi Indonesia Maju tetap solid meski ada perbedaan dukungan di antara partai politik pada Pilgub Banten 2024. Dan hal ini disampaikan AHY usai menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur Andra Soni Dimyati Natakusuma pada Pilgub Banten. Sejumlah partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju kini memiliki perbedaan dalam mengusung paslon di Pilkada Serentak 2024. Partai Demokrat menunjukkan arah sikapnya, yakni mendukung Cagup-Cawagup Andra Soni Dimyati Natakusuma untuk maju di Pilgub Banten 2024. Meski berbeda arah dukungan dengan Partai Golkar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan perbedaan dukungan partai politik di KIM merupakan realitas politik yang harus diterima. AHY juga menyebut bahwa KIM tetap solid meski berbeda terhadap yang diusung dalam kontestasi Pilkada Serentak. Lebih lanjut, dirinya menuturkan dinamika koalisi pasti terjadi di Pilkada Serentak. Menurutnya, hal tersebut bagian dari kedewasaan demokrasi dan politik di Indonesia. Yang penting bagi kami, para pemimpin parpol di tingkat nasional maupun di tingkat daerah juga memiliki kesadaran itu. Sehingga tentunya saling menghormati dan saling memahami. Mudah-mudahan juga saling menerima. Dengan demikian, rasanya ini juga menjadi sebuah bentuk kedewasaan dalam berpolitik, tapi tidak berarti KIM tidak kompak, bukan begitu. Tidak berarti KIM tidak solid, bukan begitu. Karena kami punya visi misi yang jauh lebih besar dari urusan pilkada satu dengan pilkada yang lain. Kami lihat Indonesia, bangsa ini, fokus pada upaya membentuk pemerintahan ke depan yang juga efektif, yang solid, yang juga bisa menjawab berbagai peluang dan tantangan bangsa ke depan. Kalau kemudian ada dinamika satu dan lain hal, akibat pilkada itu hanya menjadi bagian dalam kedewasaan dan proses demokrasi dan politik di Indonesia. Tetapi sekali lagi, ini merupakan sesuatu yang insya Allah kami semua bisa saling terima dan saling menghormati satu sama lain. Dari Jakarta, Farija Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Joko Widodo menanggapi perihal laporan Indeks Demokrasi yang dinilai turun di era kepemimpinannya. Orang nomor 1 di tanah air itu juga menyatakan demokrasi di Indonesia baik-baik saja dan pemerintah tidak pernah menghambat kebebasan dari berpendapat. Hal ini Presiden Jokowi sampaikan saat ditanya awak media usai menyaksikan laga perdana Piala Presiden 2024 di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 19 Juli 2024. Presiden menilai demokrasi di Indonesia baik-baik saja. Kepala negara mengungkit pemilihan umum yang bisa berjalan dengan baik dan demokratis. Menurutnya, pemerintah tidak pernah menghambat kebebasan berpendapat. Presiden mengatakan hingga saat ini setiap masyarakat bisa bebas berserikat maupun berpendapat. Bahkan ia sering mendengar masyarakat yang mengkritik hingga memaki Presiden. Demokrasi kita, pemilu berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan demokratis, orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya nggak ada yang dihambat. Tiap hari orang memaki-maki Presiden juga kita dengar, orang membuli Presiden juga kita dengar, orang kalau mengkritik hampir tiap detik ada terus. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya, polemik dan juga dinamika-dinamika terkait dengan adanya isu-isu ya Andi dan juga pemirsa terkait dengan di era kepemimpinannya Presiden Joko Widodo yang mengatakan era demokrasinya ini turun seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari jawabannya Presiden Joko Widodo, demokrasi di Indonesia saat ini sangat baik-baik saja, bisa terus untuk melakukan berbebas untuk berpendapat seperti itu. Karena kalau misalnya kita lihat juga negara Indonesia ini sangat kuat dalam demokrasinya. Betul, karena kalau kita melihat mungkin saja ini digulirkan opini-opini seperti ini karena memang terlebih tiap menjelang pemilu, apalagi ini Pilpres kemarin, efek Jokowi efek ini kan berhasil ya untuk memenangkan pasangan dari Prabowo Sangat Gibran. berpengaruh kepada calon yang diusung seperti itu. Nah, ini apakah ini adalah bentuk kekhawatiran bagi beberapa pihak seperti itu? Karena memang berdasarkan survei beberapa lembaga survei ini bahwa bilang Jokowi efek ini masih akan berpengaruh di Pilkada serentak 2024. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah memang faktor demokrasi kita turun atau memang ini adalah isu yang dibuat saja seperti itu? Betul, seperti itu ya. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Mudah-mudahan Anda semua yang menonton kami berdua ini bisa terhibur dengan beberapa berita yang kami hadirkan, bisa memberikan wawasan yang sangat luas bagi Anda juga dan juga pengetahuan yang baru untuk Anda. Nah, kita lanjutkan informasinya ini seputar dengan informasi ini ada Presiden Joko Widodo yang merespon pelantikan 3 wakil menteri menjelang akhir masa pemerintahannya. Kepala negara juga menyatakan pelantikan dilakukan guna untuk memuluskan keberlanjutan kepemerintahan yang baru. Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Orang nomor 1 di tanah air itu menjelaskan pelantikan dilakukan guna untuk memuluskan keberlanjutan dari pemerintahannya ke pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan saat ditanya awak media di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 19 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Presiden juga membantah tudingan yang menyebutkan bahwa pelantikan ketiga wamen tersebut adalah bentuk bagi-bagi jabatan. Kepala negara menjelaskan dirinya bahkan sudah melakukan komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pelantikan 3 wamen tersebut. Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Itu aja jawabannya. Enggak. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga melantik Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Presiden Joko Widodo juga memberikan respon terkait dengan ada 3 wakil menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo juga seperti itu ya untuk keberlanjutan dari pemerintahan Prabowo Gibran seperti Betul sekali, itu. karena memang transisi pemerintahan ini begitu penting ya, Betul. Presiden dan juga pemirsa, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa memang apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi ini adalah keberlanjutan. Artinya memang dari sebelum mengakhiri masa jabatannya ini harus diisi oleh orang-orangnya mungkin yang dekat dengan Presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, seperti
Ini yang lagi dipersoalkan oleh publik adalah dilantiknya Thomas Djiwandono yang merupakan keponakan dari Prabowo Subianto. Betul. Seperti itu. Juga ada Sudaryono ya. Betul sekali. Sebagai Wakil Menteri Pertanian. Wakil Menteri Pertanian seperti itu. Dan juga salah satu lagi ada Yulio. Wakil Menteri Investasi Yulio Tanjung seperti itu. Dan mudah-mudahan ketiga dari Wakil Menteri ini yang telah dilantik ini bisa memberikan kinerjanya yang terbaik, yang terbaru, yang termodern, dan juga bisa memberikan inovasi-inovasi yang terbaru lagi bagi bangsa Indonesia. Seperti itu. Beritanya kita beralih lagi, pemirsa, ini masih seputar, kita beralih ke informasi terkait dengan hukum. Ini ada Bareskrim Polri yang berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jaringan internasional, yakni dari Malaysia dan Myanmar. Dan dari pengungkapan tersebut, polisi juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 157 kg. Dalam konferensi pers, Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa, menyampaikan jaringan narkoba internasional ditangkap di wilayah Aceh Utara. Mukti menyebut 4 tersangka berhasil ditangkap oleh penyidik, yakni berinisial AR, TS, AS, dan juga SR. Mukti menjelaskan pengungkapan dan penangkapan terhadap tersangka jaringan narkoba tersebut masih berkaitan dengan penangkapan jaringan narkoba internasional di Tangerang, Banten. Adapun atas perbuatannya kini para tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dan terancam hukuman mati. Pengungkapan tersebut adalah hasil joint investigasi atau kerjasama dengan Ditjen Bea Cukai Pusat, BP POM, PPATK, Direktur Narkoba Polda Aceh, Direktur Narkoba Polda Kalbar, Kanwil Bea Cukai Polda Aceh, dan Polres Aceh Utara. Total barang bukti yang disita dalam TKP adalah 1 sabu sebanyak 157 kg, di mana dilakukan penangkapan di Aceh Utara dan di Tangerang, Banten. Ya, ini ada kaitannya satu sama lain. Ya, pengembangan dari Aceh dapat ditangkap di Banten, totalnya 157 kg. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Mabes Polri merespon permintaan dari pihak keluarga Afif Maulana, seorang pelajar yang ditemukan tewas mengapung di Sungai Batangkuranji, Padang, Sumatera Barat. Karopemnas Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko juga mengatakan Polri akan menindaklanjuti surat yang dilayangkan oleh keluarga Afif terkait permohonan ekshumasi dan juga otopsi ulang. Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko buka suara soal permohonan ekshumasi yang diajukan oleh keluarga Afif Maulana. Ditemui di gedung Bareskrim Polri, Truno Yudo mengatakan permintaan tersebut masuk ke dalam bagian proses penyidikan. Truno Yudo menjelaskan permintaan ekshumasi bakal ditindaklanjuti oleh Polda Sumatera Barat yang akan berkoordinasi dengan tim kedokteran forensik. Selain itu, Truno Yudo menyampaikan Polri akan melakukan sejumlah mekanisme sebelum menyetujui melakukan proses ekshumasi terhadap jenazah Afif Maulana. Pada permintaan ya terkait dengan ekshumasi tentu masuk pada bagian proses penyidikan dalam konteks proses penyidikan. Kedua, apabila ada permintaan tentu masuknya juga bagian daripada proses penyidikan. Ya, tindak lanjutnya ini semuanya ada pada penyidik. Namun demikian itu menjadi harapan dan tentunya kembali lagi di Polda Sumatera Barat dan yang langkahnya nanti koordinasinya juga dengan kedokteran forensik. Tadi teman-teman baru dapati ini baru disampaikan ya, tentu ada mekanismenya. Ada harapan seperti itu menjadi bagian daripada proses penyidikan. Kembali lagi nanti penyidik akan mempelajari dan tentunya teks ekshumasi ini bagian daripada penyidikan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo meminta untuk menanyakan langsung kepada parlemen dan menteri terkait perihal revisi Undang-Undang TNI Polri. Sebelumnya revisi Undang-Undang TNI dan juga Polri mendapatkan kritik dari kelompok sipil. Hal ini Presiden Jokowi sampaikan saat ditanya awak media usai menyaksikan laga perdana Piala Presiden 2024 di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 19 Juli 2024.
Revisi Undang-Undang TNI Polri mendapat sorotan publik. Menanggapi hal ini, Presiden meminta awak media untuk menanyakan hal tersebut langsung kepada DPR dan Menko Polhukam. Sebelumnya, inisiatif untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Kepolisian mendapatkan kritikan dari masyarakat sipil. Salah satunya yang dikhawatirkan adalah revisi undang-undang ini bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang di kepolisian dan membuka jalan bagi militer untuk kembali ke urusan sipil. Coba ditanyakan ke DPR, tanyakan ke Menko Polhukam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, mudah-mudahan Andi dan juga pemirsa ya terkait dengan adanya revisi undang-undang dari TNI dan juga Polri yang sebelumnya berawal dari usia pensiun dari TNI ini adalah 53 tahun dan juga dari polisi 58 tahun. Kini sudah diratakan menjadi 60 tahun. Seperti itu mudah-mudahan bisa menjadikan menghasilkan bangsa-bangsa ataupun TNI Polri yang sangat lebih baik lagi ke depannya seperti itu ya, dan juga ini bisa ada waktu jeda lah untuk menambah-nambah tabungan seperti itu ya ke masa-masa pensiun. Betul sekali, karena memang kalau kita melihat ini pro dan kontranya bukan hanya dari perpanjangan masa pensiun, tapi kita juga bisa melihat bahwa memang ini yang menjadi pembahasan dari publik adalah pihak dari TNI ataupun Polri ini bisa mengisi jabatan ASN seperti itu. Tapi apapun itu, respon dari Presiden Jokowi adalah untuk menanyakan langsung terkait dengan DPR dan juga kementerian terkait untuk bagaimana ini follow up ke depannya seperti itu ya. Dan kita berharap sebagai masyarakat apapun itu keputusannya, kita harapkan ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Betul. Baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Nice to see you back in the body. Hopefully that you always been happy. 5:30 in Dubai, 8:30 in Jakarta, and 11:30 in Sydney, Australia. Good morning, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Yura Ananta coming back for you. The first one we have as a result of the software system updated in the leading operation system from American Microsoft, the airport in the one of the cities in Spanish has been temporarily stopped. Thousands of airline passengers are seen stranded
by this problem. Long queues of passengers with luggage. A traveler bound for Dallas describes flight cancellation and chaotic rebooking attempts. Another passenger missed his flight after waiting in line for hours. The media reports indicate the outage resulted from a software update by a cybersecurity firm which hit airlines, banks, retailers, and telecom, affecting Microsoft operating system. However, the U.S. company later said the issue was fixed. Mi situación es la siguiente, yo tenía que volar a Bangkok con mi mujer y mi hijo, le fallaba el sistema informático, al final cierran, no sube y aparte luego abren otra vez, esperamos para que vayan al avión, finalmente a mí me hacen un ticket a mano. Rachel, Sinpo International News Report. We move to Argentina. The people in the city of Buenos Aires remembering the badly of bombing tragedy that killed 80 people in 1994. The tragedy 30 years ago was a very historical momentum in the country of Argentina, where today still leave scars for those left behind. The worst attack in Argentina's history was carried out on 8 July 1994. Using a fan loaded with bombs, there are a lot of unsolved questions after true investigation, which has led to increased demands for justice. The ceremony included mourners holding photos of the victims with attendance from Argentine President Javier Milei and other officials on Thursday. Mourners honoring the victim and hearing speech from family members and community leaders. President Milei proposed a bill for trial in absentia to advance justice. Yo perdí a mi papá Hugo Norberto Basiglio en AMIA el 18 de julio y el sentimiento que tengo hoy a 30 años es un sentimiento de dolor, de impotencia. Rachel, Sinpo International News Report. On last Friday, the International Court given the outcome of the court in the form of a non-binding legal advisory opinion for Israel in the Middle East conflict. This is a vast effort for the whole world for positive results for the freedom of the Palestine country. Director General of Asia, Pacific and Africa to the Ministry of Foreign Affairs Indonesia, Abdul Qadir Jailani, said that the result from the International Court of Justice in Den Haag, Netherlands, make Palestine's position in conflict with Israel a little relief. This is based on legal fatwa issued by ICJ, which is non-binding. This legal advice is only non-binding because this fatwa comes from a request from the United Nations General Assembly for the Israel-Palestine conflict. This advisory opinion does not require Israel to comply with international law, but nevertheless, the whole country will still fight for its liberation of Palestinian citizens from Israel. Through this fatwa, Indonesia will coordinate with the countries that have the same understanding of Palestine freedom to always fight. Indonesia's current position is only as diplomacy, but the will to become a mediator is a little difficult for both countries. Advisory opinion ini tidak bersifat mengikat. Jadi, dengan demikian, advisory opinion ini tidak menyediakan legal remedy lagi. Tidak ada upaya hukum lagi. Tadi sudah dijelaskan bahwa advisory opinion ini adalah permintaan pandangan, bukan proses pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa antar negara, tidak. Tapi permintaan organisasi internasional dalam kaitan ini, Majelis Umum PBB meminta nasihat, minta fatwa hukum. Kedua, apakah ada sanksinya? Karena tidak mengikat, no sanction. Max Oller, Sinpo International News Report. Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian announced it will impose visa restrictions on U.S. officials in response to U.S. citations of Chinese officials accused of human rights violations during a press conference in Beijing, China. Through the press conference, China's Foreign Ministry spokesman Lin Jian expressed deep criticism of the treatment of the United States,
which is considered to be unfair and to interfere in other countries' human rights issues. Lin Jian said the United States has no right to comment on the human rights situation in other countries, including in China, without being able to take responsibility for the statements made. According to him, if the United States really cares about human rights, the country should evaluate many of their policies that are contrary to the principle of humanity. He considered many international countries are fed up with the manipulation of the United States regarding its concern for human rights, but the country continues to commit violations. Due to the China's disappointment, Lin Jian added that the country took decisive action by imposing visa restrictions on U.S. officials involved in spreading misinformation related to the human rights situation in China, which was reported. This even brings harm to the interests of China. 中方对此强烈反对、强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。作为反制，中方将依法对在涉华人权问题上炮制谎言、推动出台对华制裁、损害中方利益的美方官员，对等采取签证限制。美国没有任何权利和资格对他国的人权状况品头论足、说三道四。国际社会早已对美国肆意操弄人权问题看得清清楚楚，感到深恶痛绝。美方如果真的关心人权，就应该摒弃双标，照照镜子，先看看本国的人权劣迹，切实解决国内堆积如山的人权问题，而不是动辄以人权为借口，干涉他国内政，挥舞制裁大棒。美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化，不断加码对华的芯片出口管制，胁迫别国打压中国半导体产业，严重破坏国际贸易规则，损害全球产供链稳定，不利于任何一方。中方对此。Mai Siregar, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joined in collaboration between Sinpo TV Indonesia and Fairy Media Dubai. Have a nice day. Goodbye. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV.
Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Simpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Menyapa Pagi Simpo TV. Kita lanjutkan informasinya terkait dengan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat yang menggelar razia parkir liar di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dan para pengendara yang juga mengetahui aksi petugas langsung kocar-kacir lantaran takut sepeda motornya dijaring petugas. Adanya laporan masyarakat terkait maraknya parkir sembarangan dan juga pengendara yang lawan arus membuat Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat menggelar razia di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Razia ini membuat sejumlah pengendara sepeda motor kocar-kacir menyelamatkan kendaraannya lantaran tak ingin kendaraannya dicabut pentil. Petugas terpaksa mencabut pentil sejumlah kendaraan yang ditinggal oleh pemilik kendaraannya yang parkir sembarangan di bahu jalan ini. Nampak pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas juga dihalau petugas untuk kembali putar balik dan juga mengikuti arus lalu lintas yang seharusnya hanya satu arah. Begitu juga sejumlah angkutan umum yang juga menunggu penumpang untuk tidak parkir di bahu jalan. Razia ini dilakukan untuk mengatasi kemacetan yang selalu terjadi di lokasi akibat adanya parkir liar. Jadi untuk hasil kendaraan roda 2 yang kita OTP ada 6. Dan kendaraan tersebut ditinggal oleh pemiliknya. Kami menghimbau untuk pengendara agar mentaati peraturan-peraturan lalu lintas yang sudah dibuat, terutama yang melawan arah maupun parkir di bahu jalan. Kegiatan ini akan terus dilakukan agar pengguna kendaraan sepeda motor dan juga angkutan umum tak lagi parkir sembarangan dan melawan arus lalu lintas. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kasus perusakan kantor yang diawali pemindahan toren air isi ulang di rusun di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur berujung saling lapor. Penghuni rusun juga melaporkan Ketua Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun ke kepolisian dan juga sementara penghuni rusun dilaporkan karena kasus perusakan kantor dan juga fasilitas warga. Kasus perusakan kantor rumah susun di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur berujung saling lapor di kantor kepolisian. Penghuni rumah susun yang melakukan perusakan kantor dan fasilitas warga melaporkan Ketua Perhimpunan Rumah Susun karena memindahkan toren air miliknya. Sementara Ketua Perhimpunan melaporkan penghuni karena melakukan perusakan. Aksi perusakan ini sengaja dilakukan di beberapa fasilitas milik warga yang menurutnya tidak layak dijadikan tempat bagi Ketua Perhimpunan Penghuni Rusun. Penghuni rusun juga meluapkan emosinya karena tempat usaha yang sudah dijalankan 7 bulan dibongkar tanpa sepengetahuannya. Mosi tidak percaya warga lagi terhadap Bapak Khairul Iman, Ketua P3RS di apartemen Casablanca East Resident ini. Kenapa kami katakan kami tidak percaya lagi kepada beliau? Karena beliau sudah melakukan penggelapan. Ya, semua uang-uang kami dipakai semena-mena oleh beliau. Dan itu sudah mulai ruta yang ilegal, rapat umum tahunan yang tidak menggunakan akuntan publik tersumpah, berbarcode, dan juga sudah melakukan kesemena-menaan terhadap saya terutama, salah satu dari Forum Komunikasi Warga, yang saya dipercaya untuk merapikan apa yang terjadi di apartemen ini. Kami sepakat menurunkan Khairul Iman tidak lagi sebagai Ketua PPRSS, dan kami akan laporkan ini ke Disperum. Besok kami akan segera bergerak lagi ke Disperum, ke DPRD dan ke kantor gubernur untuk melakukan demo.
Sementara pihak pengelola yang sempat melaporkan perusakan kantor dan fasilitas warga ke Polda Metro Jaya menjalani pemeriksaan setelah laporannya dialihkan ke Mapolres Jakarta Timur. Pihak pengelola melaporkan penghuni dalam kasus perusakan, keberadaan toren air yang menjadi tempat usaha air isi ulang baru diketahuinya 1 bulan belakangan. Beberapa petugas rusun mengaku tidak mengetahui masuknya toren air ke kawasan rusun. Oh enggak, ini beramai-ramai. Jadi kalau boleh sebut nama ya, jadi inisial. Kalau yang satunya kan sudah sebut nama kemarin itu namanya Donat. Yang kemudian nanti akan ada IB, ya. Nanti akan ada juga namanya J, ya. J ini ada 2, Ju, ya, sama Ja, ya. Jadi ada 4 orang. Kemudian ada juga satu lagi yang mereka ini adalah lawyer juga, ya, seorang lawyer namanya O, ya, inisialnya O. Ya, OP. Nah, tahu bahwa ini persoalan adalah persoalan pemindahan torennya dia, yang mana sebenarnya surat resmi sebagaimana saya sampaikan kemarin sudah kita tayangkan 3 kali berturut-turut dan dalam waktu yang berlainan. Yang ngambil gambar ini ada kebetulan kepala tenant relation, dia yang harusnya bisa mengeluarkan surat izin, jadi dia tidak mengeluarkan surat izin. Ya, dia juga mengetahui belakangan. Sementara pasca insiden pemindahan toren yang berujung perusakan kantor pengelola rusun, sejumlah warga melakukan unjuk rasa di halaman rusun dengan menggelar poster sambil berorasi. Warga meminta Ketua Perhimpunan Pengelola Rusun diganti karena menaikkan uang fasum kepada warga dan juga melakukan tindakan semena-mena. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melantik 350 perwira karir tahun anggaran 2024 yang berlangsung di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin pagi. Dan dalam amanatnya juga Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat atas dan juga menyebutkan bahwa perwira TNI ini menjadi bagian garda terdepan dan juga banteng terakhir NKRI. Sebanyak 350 perwira karir tahun anggaran 2024 dilantik dan diambil sumpah oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Pelantikan berlangsung di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 22 Juli 2024. Adapun 350 perwira prajurit karir TNI 2024 yang dilantik terdiri dari Matra Darat sebanyak 141 personil, dari Matra Laut 108 personil, dan Matra Udara 101 personil. Dalam pelantikan tersebut, Panglima TNI juga memberikan penghargaan terbaik yang dinilai dari 3 kriteria diantaranya penilaian akademis, kepribadian, dan jasmani. Panglima TNI berpesan agar prajurit perwira menjadi generasi TNI yang dapat diandalkan, bekerja secara profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Selain itu, Panglima TNI juga meminta untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan yang membanggakan ini, saya selaku Panglima TNI mengucapkan selamat kepada seluruh perwira prajurit karir TNI tahun ajaran 2024 atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan dengan baik, sehingga pada hari ini dapat dilantik sebagai perwira TNI, serta menjadi bagian dari garda terdepan sekaligus benteng terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, upacara Prasetya Perwira ini merupakan acara puncak dari seluruh proses pendidikan pembentukan perwira prajurit karir TNI tahun ajaran 2024 yang berjumlah 350 orang. Para perwira remaja sekalian nantinya akan bertugas di satuan-satuan TNI sesuai dengan kompetensi dan spesialisasi masing-masing. Gunakan kesempatan ini untuk mengukir prestasi dan dedikasi setinggi-tingginya. Karena dengan pengakuan dari lingkungan kerja nanti kalian dapat mengembangkan kemampuan sebagai penunjang karir di masa yang akan datang. Saya yakin dengan modal ilmu dan kegigihan yang dimiliki para perwira remaja akan mampu menjawab tantangan tugas TNI ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Seni pertunjukan drama musikal komedi berjudul Rencana Jeng Listi sukses digelar oleh komunitas seni di Artbeat di Gedung Kesenian Miss Jijih Jakarta Pusat pada Minggu 21 Juli 2024. Drama musikal yang disutradari oleh aktor muda Kevin Jones tersebut berhasil menghibur penonton dengan penampilan memukau dari para seniman yang terlibat.
Sinpo TV, kalau kita bicara soal kerjaan dan tugas-tugas sekolah atau tugas kuliah, mungkin itu bikin kita suntuk dan juga capek ya. Makanya kita itu butuh healing ke tempat wisata ataupun ke tempat-tempat pagelaran seni. Nah, kalau kita bicara soal seni, seni itu banyak sekali macam-macamnya. Ada seni rupa, seni musik, dan juga seni drama. Nah, saat ini saya sudah berada di Gedung Kesenian Miss Cici dan saya akan menyaksikan sebuah pagelaran seni drama teater yang akan dipersembahkan oleh The Art Beat dengan tema Rencana Jeng Listi. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sih keseruan drama teater yang akan dipersembahkan oleh mereka? Ikuti terus ya liputan tim Sinpo TV. Drama musikal berjudul Rencana Jeng Listi oleh komunitas seni The Art Beat menceritakan sebuah konflik rumah tangga yang dibalut dengan genre satir komedi. Kevin Jonas selaku sutradara drama musikal ini mengatakan, drama Rencana Jeng Listi diadaptasi dan diolah secara sederhana bersama oleh tim kreatif The Art Beat menjadi sebuah tontonan panggung yang menarik. Cerita ini berkisah tentang para istri yang mendapati suami mereka hendak melakukan suatu kejahatan dengan cara menyuap, dan mereka para istri berinisiasi berstrategi untuk menghentikan suami-suaminya itu. Ini adalah sebuah karya adaptasi dari sebuah naskah klasik dari Aristophanes dan diadaptasi langsung oleh salah satu penulis senior di Art Beat. Kalau dari para pemain itu ada para istri dan para suami. Masing-masing mereka berjumlah 5. Cuman kalau misalnya secara garis besar semua yang terlibat dalam pementasan ini ada penari, ada pemusik, dan kita semua menyatukan satu visi yang sama untuk melahirkan pementasan Rencana Jeng Listi. Kendala pasti ada karena dari kita semua punya visi yang berbeda, dan salah satu tugas saya untuk menjahit visi-visi itu dari produser, dari penulis, dari penari, dari koreografer. Tapi saya mendapat banyak sekali bantuan dari para orang-orang di sekitar saya, para senior di sekitar saya yang sangat membantu saya untuk stay on the track dan menjahit semuanya. The Art Beat sendiri sudah melahirkan drama besar ada 13, ini yang ke-13 dan 14 akan menyusul. Terakhir kali kami mementaskan pementasan besar 2019, 5 tahun lalu. Tapi 13 itu hanya yang besar, tapi yang kecil-kecil, yang tidak sebesar ini, itu banyak. Jadi Art Beat terus secara rutin berkarya. Sementara itu pemirsa, saat berada di studio, tidak terasa saya pun ikut merasa terhibur dan turut menikmati drama musikal karya The Art Beat ini bersama penonton lainnya. Drama musikal berjudul Rencana Jeng Listi ini merupakan karya ke-13 The Art Beat. Pertunjukan seni drama ini sangat cocok bagi pemirsa untuk mengisi waktu luang bersama keluarga. Saya Sri Dewi Andayani dan Mutia Anggiani dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ratusan guru honorer di Jakarta kini kehilangan pekerjaannya karena diberhentikan secara tidak hormat di tahun ajaran baru 2024-2025. Pemecatan terhadap guru honorer ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang menemukan adanya peta kebutuhan honorer yang tidak sesuai dengan Permendikbud serta juga ketentuan sebagai penerima honor. Dinas Pendidikan DKI Jakarta buka suara mengenai kebijakan pembersihan terhadap 107 guru honorer di Jakarta yang dinilai sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK. PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin menjelaskan, temuan itu terkait kebutuhan guru honorer yang tidak sesuai dengan Permendikbud dan ketentuan sebagai penerima honor. Cleansing data itu adalah melakukan verifikasi dan identifikasi data. Inilah yang kita temukan di dalam TLHP BPK, cleansing data. Dan begitu pun juga saat ini ya, kita juga melakukan cleansing data, yaitu melakukan identifikasi dan juga memverifikasi data guru-guru honorer. Kondisi yang terjadi pada saat ini
adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja antara guru honorer dan juga kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah memutuskan hubungan kerja guru honorer dan kepala sekolah? Karena setelah kami dalami dan kami cek dengan kepala sekolah lebih jauh, mereka melakukan pemutusan hubungan kerja karena guru pada mata pelajaran di sekolah tersebut sudah berlebih. Kemarin kami baru mendapatkan di 2024 P3K sebanyak 800 guru. Lalu kami redistribusi mereka ke sekolah-sekolah. Nah, saat kita lakukan redistribusi ke sekolah-sekolah, tentu ya pemenuhan kekurangan guru yang selama ini sudah terpenuhi. Nah, untuk sekolah yang sudah terpenuhi pemenuhan gurunya dan ada guru honorer, maka otomatis guru honorer tersebut yang melakukan kontrak dengan kepala sekolah, ya kepala sekolah melakukan pemutusan hubungan kerja. Karena apa? Karena sudah berlebih. Karena kalau nggak diputuskan, ini akan tentunya menjadi rebutan nih antara yang baru dan yang lama ya untuk jam pelajarannya. Nah, itulah. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengkritik kebijakan pemberhentian tidak hormat terhadap ratusan guru honorer di Jakarta yang dilakukan secara sepihak dengan sistem cleansing atau pembersihan. Dede Yusuf menilai kebijakan tersebut kurang sistematis, terlebih Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan anggaran pendidikan yang cukup besar. Oleh karena itu, ia pun meminta agar pihak terkait terutama Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta dapat duduk bersama, serta mencari solusi terbaik bagi nasib guru honorer yang diberhentikan. Saya mengatakan bahwa ini guru ini adalah manusia, jadi kita tidak bisa menyelesaikannya dengan hanya berbasis data begitu saja. Ada lama mengajar, ada yang sudah dia lakukan, dan kemudian juga ada kontribusinya pada dunia pendidikan yang harus menjadi tanggung jawab negara ataupun pemerintah. Dan DKI menurut hemat kami adalah salah satu provinsi dengan anggaran yang cukup besar yang misalnya harus bisa menyelesaikan masalah pendapatan daripada guru tersebut. Itu sebabnya saya meminta agar masalah ini segera diselesaikan dan Kemendikbud dalam konteks ini segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan memberikan teguran agar menyelesaikannya dengan cara yang baik dengan konsep redistribusi. Jadi bukan dihapus, bukan dihilangkan, tapi didistribusikan kepada tempat-tempat lainnya yang kemudian tetap proses belajar mengajar bisa dilakukan oleh guru-guru tersebut. Nah, ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Sinpo TV melaporkan. Ini sangat disayangkan sekali ya Ade dan juga pemirsa, banyaknya guru honorer yang dipecat seperti itu di ajaran 2024 hingga 2025 ini. Terkait dengan kita, kalau misalnya kita melihat begitu mirisnya guru honorer di Indonesia ini dengan gaji yang sangat mungkin kurang layak untuk dikatakan gaji dari seorang guru. Apalagi kalau misalnya kita melihat guru ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus begitu kita hargai, yang harus kita hormati gitu kan ya, harus kita utamakan, menjadikan pertama dan juga yang utama seperti itu. Karena kalau misalnya kita melihat juga kan kita bisa membaca dari guru kita sendiri. Seperti itu. Banyak hal yang dapat pelajaran berasal dari guru seperti itu ya. Karena yang kita harapkan ini dari DPR, karena memang beberapa waktu yang lalu sebelum memasuki masa reses ini DPR sudah melakukan belanja persoalan. Karena memang mengundang dari guru honorer untuk memastikan atau melihat apa saja sebenarnya persoalan guru honorer. Seperti yang kita ketahui memang pertama dari gaji, kemudian kesejahteraan para guru dan juga akses guru honorer di daerah-daerah terpelosok ini cukup memprihatinkan. Dan kita harapkan DPR dan pemerintah dan khususnya untuk pemerintahan selanjutnya ini dapat dijadikan sebuah poin utama untuk dikembangkan seperti itu ya, apalagi meningkatkan pendidikan di Indonesia. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita melihat juga kan di Indonesia ini masih sangat banyak kekurangan, bukan kekurangan, maksud kami adalah masih kurangnya guru yang kita dapatkan gitu di Indonesia seperti itu ya. Bukan hanya guru tapi juga dokter di Indonesia juga sangat kewalahan seperti itu, kita memerlukan banyak tenaga medis seperti itu, dan maka dari itu kita harus perbanyak guru di Indonesia dengan mesejahterakan guru-guru di Indonesia, para PNS mungkin yang hingga saat ini untuk menuju ke PNS, untuk menuju ke P3 gitu ya, P3K seperti itu masih sangat sulit sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan untuk pemerintah atau perhatian dari pemerintah untuk segera menuntaskan kemiskinan di Indonesia, salah satunya dengan meningkatkan gaji guru honorer seperti itu. Ya, sayangnya berita tadi menjadi akhir jumpa kita di Menyapa Pagi kali ini, tentunya bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Pesi Ramadi, terima kasih dan sampai jumpa.